Pinjaman online atau bisa dikatakan sebagai pinjol, ini marak banget nih bertebaran di website atau di aplikasi. Sebenarnya masyarakat banyak banget kenapa suka dengan pinjol karena prosesnya yang mudah dan juga prosesnya singkat sekali. Persetujuan yang singkat memudahkan kalian untuk bisa melakukan pinjaman online secara cepat. Namun ternyata ada masalah nih. Ternyata banyak banget masyarakat yang kurang paham betul dengan pinjaman online dengan baik. Sehingga misalnya mereka terjerat dengan bunga yang tinggi dan tidak bisa membayar pinjaman sekaligus bunga dari pinjaman online ini. Kira-kira gimana sih caranya untuk mengatasi terhindar dari pinjaman online yang tidak resmi alias ilegal ini? Simak materinya di BTS kali ini dengan saya Putri Manggiasih. Tips yang pertama yaitu pastikan kalau kalian bisa bayar cicilannya. Kalau misalnya kalian udah punya cicilan utang sebesar 30%, berarti say no untuk pinjaman online ya. Kalian kayaknya nggak perlu untuk pinjaman online karena takutnya kalian nggak bisa bayar. Tapi kalau kalian yang belum sampai 30% dari nilai pendapatan gaji per bulan, ya mungkin bolehlah untuk kalian melakukan pinjaman online. Asal ada tips yang kedua nih, pastikan bahwa memang pinjaman online itu untuk utang yang produktif, bukan yang untuk utang konsumtif. Karena kalau misal utang produktif, kalian memang nanti akan mendapatkan keuntungannya kan, misalnya dengan memiliki aset. Tapi kalau kalian buat utang konsumtif, itu akan membebani beban keuangan kalian per bulannya nanti. Ya. Yang ketiga, pastikan juga kalian harus cek legalitas dari pinjaman online itu. Misalnya di websitenya tertera bahwa mereka diawasi oleh OJK. Atau kalian bisa nelpon ke OJK-nya langsung dengan layanan konsumen yang mereka miliki, bahwa apakah pinjaman online X ini memang di bawah naungan resmi dari OJK. Ya. Yang keempat, biasanya pinjaman online ini harus punya aplikasi dan website, ya, sehingga mereka resmi memang beroperasi di Indonesia, bukan yang ilegal. Ya, jadi kalian lebih aman lah dan tidak tertipu dengan pinjaman online yang abal-abal. Poin yang kelima adalah kalian harus tahu berapa biayanya dan berapa bunganya. Jadi kalian nggak merasa tertipu, aduh ternyata kok bisa bunganya 10% per bulan misalnya, ya kan. Nah, kalian udah tahu nih, memang udah ada perjanjian di awal kalau kalian memang sudah tahu betul bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman online ini. Next, yang keenam, kalian pastikan juga sudah membaca disclaimer atau syaratnya ya. Biasanya di bawahnya tuh ada tuh tata cara dan berlaku atau ya disclaimer lah, tuh ada syarat dan ketentuannya seperti apa, kalian misalnya harus bayarnya berapa persen, setiap bulan berapa, terus jangan kalau misalnya ada denda berapa ya, jadi kalian nggak bakal merasa tertipu nantinya. Poin yang terakhir adalah kalian harus pastikan memang pinjaman online ini memiliki layanan konsumen, baik itu via email, WhatsApp, chat, atau lewat telepon. Sehingga kalau kalian mau mengadukan keluhan pelanggan, kalian bisa menghubungi mereka secara resmi dan bisa bisa diatasi nih keluhan kalian dengan baik nantinya, sehingga tidak ada terjadinya penipuan ataupun kendala yang kalian miliki saat kalian melakukan pinjaman online. Materi BTS hari ini itu saja. Jangan lupa di like dan di komen dan di share untuk materi BTS hari ini. Sampai jumpa di materi BTS selanjutnya. Saya Putri Manggiasih, pamit.